Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang metode penghindaran pajak berganda. Oh ya teman-teman, jangan lupa siapkan pena dan kertas untuk mencatat. Nah, sebelumnya kita lihat, apa sih pajak berganda ini? Dalam arti sempit, pajak berganda dapat diartikan sebagai pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama. Pajak berganda tersebut dapat disebabkan oleh pemajakan oleh penguasa tunggal atau singular power atau oleh berbagai lapisan administrasi atau plural power. Pajak berganda pada tingkatan singular power dapat terjadi terhadap pemajakan P3B atas bangunan dan atas penghasilan dari sewa atau pengalihan atau penjualan bangunan tersebut. Pajak berganda tersebut sering disebut sebagai pajak berganda ekonomis atau economic double taxation. Sedangkan untuk pajak berganda pada tingkatan berbagai lapisan administrator atau plural power dapat terjadi secara vertikal antara Pemda dengan pemerintah pusat misalnya, dan secara horizontal antara pemerintah daerah yang satu dengan daerah yang lain, dan juga secara diagonal, misalnya pemerintah kota atau pemerintah kabupaten dengan provinsi A atau provinsi B. Dalam artian yang lebih luas, pajak berganda ini meliputi berbagai bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya yang lebih dari satu kali. Hal ini dapat berganda atau double taxation atau bahkan multiple taxation. Jadi lebih dari dua, atas suatu fakta fiskal, yang mana fakta fiskal ini adalah subjek dan atau objek pajak. Pajak berganda dalam arti luas sesuai dengan negara atau yurisdiksi pemungut pajaknya dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda domestik maupun internasional. Mari mengenal istilah pajak berganda. Terdapat dua pajak berganda. Yang pertama adalah pajak berganda yuridis atau juridical double taxation dan pajak berganda ekonomis atau economic double taxation. Pajak berganda yuridis atau juridical double taxation terjadi apabila penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda. Jadi contohnya adalah Tuan A yang berdomisili di negara A mendapatkan penghasilan dari negara B. Negara A sebagai negara domisili mengenakan pajak atas subjeknya, yaitu si Tuan A, yang diperoleh oleh Tuan A dari negara B. Sedangkan negara sumber atau negara B mengenakan pajak terhadap penghasilan dari subjek pajak negara domisili, yaitu si Tuan A tadi, yang mana si Tuan A mendapatkan penghasilan dari negara B. Pajak berganda ekonomis atau economic double taxation adalah pemajakan atas penghasilan yang sama yang diperoleh oleh dua subjek pajak yang berbeda. Contohnya adalah ketika Tuan A memperoleh gaji sebagai karyawan, maka akan terpotong PPh 21. Kemudian, dari gajinya tersebut, Tuan A membeli barang kena pajak dari Tuan B. Maka, atas transaksi pembelian barang kena pajak dari Tuan B akan dipungut PPN. Mari kita lihat apa saja penyebab terjadinya pajak berganda. Rahmat Sumitro menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya pajak berganda internasional sebagai berikut. Yang pertama adalah subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di negara yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena yang pertama domisili rangkap, yang kedua kewarganegaraan rangkap, yang ketiga bentrokan atas azas domisili dan azas kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan azas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan azas sumber. Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam perpajakan internasional. Yang pertama adalah capital export neutrality, atau netralitas pasar domestik, yang mana kemanapun kita berinvestasi, beban pajak yang dibayar haruslah sama, sehingga tak ada bedanya bila kita berinvestasi di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah capital import neutrality atau netralitas pasar internasional, di mana dari manapun investasi berasal akan dikenakan pajak yang sama, sehingga baik investor dari dalam negeri ataupun luar negeri akan dikenakan tarif pajak yang sama bila berinvestasi di suatu negara. Kemudian yang terakhir adalah national neutrality, yang mana setiap negara mempunyai bagian pajak atas penghasilan yang sama, sehingga bila ada pajak luar negeri yang tidak bisa dikreditkan boleh dikurangkan sebagai biaya pengurang laba. Kemudian bagaimana ya upaya untuk menghindari pajak berganda internasional?
Terdapat dua upaya untuk menghindari pajak berganda internasional. Yang pertama adalah tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda, yang mana persetujuan ini adalah perjanjian antar dua negara untuk menghindari pajak berganda untuk memajukan investasi antar dua negara. Kemudian, yang kedua adalah kredit pajak luar negeri, yaitu jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan secara keseluruhan. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 24. Lalu kita akan melihat cara menghindari terjadinya pajak berganda internasional atau avoidance of double taxation. Yang pertama adalah cara unilateral atau sepihak. Cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan untuk menghindari pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan suatu prosedur yang jelas dan memiliki kekuatan hukum, yang mana di dalamnya mengatur masyarakat atau badan internasional yang ditetapkan sepihak oleh negara itu sendiri. Penggunaan cara ini merupakan wujud kewibawaan dan kedaulatan suatu negara untuk mengatur sendiri masalah pemungutan pajak dalam suatu undang-undang. Yang kedua adalah cara bilateral atau antar dua negara. Cara bilateral dilakukan melalui suatu perundingan antara dua negara yang berkepentingan untuk penghindaran pajak yang berganda. Kemudian yang ketiga adalah cara multilateral atau beberapa negara secara serempak. Cara multilateral dilakukan melalui suatu perundingan multilateral oleh lebih dari dua negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Berikut merupakan metode penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama adalah tax exemption method atau metode pembebasan pajak. Terdapat 4 metode untuk metode ini. Yang pertama adalah full exemption method atau exemption without progression. Yang kedua exemption at the top method. Yang ketiga exemption at the bottom method. Dan yang terakhir adalah proportional exemption method. Untuk yang pertama, full exemption method atau exemption without progression. Menurut metode ini, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, hanya penghasilan dalam negeri saja yang dianggap sebagai objek pajak dan ikut dihitung. Sedangkan atas penghasilan luar negeri tidak dianggap sebagai penghasilan dan tidak ikut dihitung. Misal Tuan A memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 50 juta, dengan penghasilan luar negeri di Malaysia sebesar 40 juta. Maka, atas penghasilan luar negeri yang ada di Malaysia tadi yang 40 juta tidak dipajaki, sehingga yang dipajaki hanyalah penghasilan yang di dalam negeri. Yang kedua yaitu exemption at the top method. Menurut metode ini, dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan luar negeri tetap dianggap sebagai objek pajak dan ikut dihitung. Sedangkan atas penghasilan tersebut, diberikan pembebasan pajak yang perhitungannya dimulai dari lapisan tarif yang paling tinggi atau top rate. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan dalam negeri sebesar 100 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 100 juta, sehingga global income-nya adalah 200 juta. Maka atas pengenaan PPHOP-nya yaitu 5% dikali 50 juta dan kemudian 15% dikalikan 150 juta. Maka atas tarif teratas yaitu 15% akan dikenakan pembebasan pajak. Kemudian yang ketiga adalah exemption at the bottom method. Menurut metode ini, sama seperti tadi pada saat at the top method, penghasilan luar negeri tetap dianggap. Namun, diberikan pembebasan pajak yang perhitungannya dimulai dari lapisan yang paling rendah atau the bottom rate. Jadi seperti tadi, misalnya penghasilan dalam negerinya 100 juta dan penghasilan luar negerinya 100 juta. Maka atas penghasilan wajib pajak orang pribadi ini, 5% dikalikan 50 juta, kemudian 15% dikalikan 150 juta. Sehingga yang dikenakan pembebasan pajak adalah pada tarif terendah yaitu 5%. Kemudian untuk exemption method yang terakhir adalah proportional exemption method, di mana pada metode ini untuk menentukan pembebasan pajaknya dihitung secara proporsional. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya sama seperti tadi, Tuan A memiliki penghasilan dalam negeri 100 juta dan penghasilan luar negeri 100 juta, sehingga global income-nya adalah 200 juta. Untuk PPHOP-nya sama, yaitu 5% dikali 50 juta, yaitu 2,5 juta, 15% dikali 15 juta, 20 juta 500. Sehingga untuk menghitung pembebasan pajaknya adalah penghasilan di luar negeri, yaitu 100 juta, dikalikan dengan global income-nya 200 juta. Jadi 100 juta dibagi dengan 200 juta dikali dengan 25 juta, sehingga 25 juta ini adalah PPh-nya. Sehingga pembebasan pajaknya adalah sebesar 12.500.000. Sehingga yang harus dibayar oleh Tuan A adalah 25 juta dikurangi 12.500.000.
Nah, untuk full exemption method atau exemption without progression ini merupakan pembebasan atas objek pajak. Kemudian untuk exemption at the top method, exemption at the bottom method, dan proportional exemption method ini merupakan pembebasan atas si pajaknya. Nah, ada satu pembebasan lagi yaitu pembebasan atas subjek atau subject exemption, yang mana ini umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatik, dan konsuler sesuai dengan hukum internasional mendapatkan privilege, pemajakan, atau hak istimewa. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara pengirimnya saja. Ketentuan pemberian privilege tersebut diikuti oleh hampir semua negara secara universal dan dikenal dengan istilah azas resiprositas. Metode yang kedua ini adalah metode pengurangan pajak atau tax credit. Terdapat 3 metode yaitu full tax credit method, yang kedua adalah ordinary tax credit method, yang ketiga adalah tax sparing credit method. Untuk tax credit yang pertama yaitu full tax credit method, di mana di sini seluruh pajak yang telah dibayar di luar negeri seluruhnya dapat mengurangi pajak yang ada di dalam negeri. Contohnya ketika seorang wajib pajak dalam negeri memiliki penghasilan 100 juta. Kemudian di luar negeri memiliki penghasilan 100 juta. Sehingga seluruh penghasilan globalnya adalah 200 juta. Penghasilan yang tadi didapatkan dari luar negeri telah dibayar pajaknya sebesar 5 juta misalnya. Nah, ketika dihitung PPHOP-nya yaitu 5% dikalikan 50 juta menjadi 2,5 juta dan 15% dikalikan 150 juta menjadi 22 juta 500, sehingga seluruh pajaknya yaitu sebesar 25 juta, kemudian dikurangi semua pajak yang sudah dibayar di luar negeri tadi yaitu sebesar 5 juta, sehingga pajak yang masih harus dibayar hanyalah 20 juta rupiah saja. Selanjutnya adalah metode ordinary tax credit method. Nah, untuk metode ini harus menghitung terlebih dahulu batas maksimum kredit pajak luar negeri menurut ordinary credit method ini. Nah, kemudian contohnya adalah sebagai berikut. Apabila sama seperti tadi WP dalam negeri mempunyai penghasilan dalam negeri sebesar 100 juta, kemudian dari luar negeri misalnya dari Malaysia itu 100 juta. Nah, berarti global income-nya adalah 100 juta. Yang perlu diingat di sini, ketika ada rugi luar negeri, maka tidak dapat diperhitungkan di dalam perhitungan. Nah, kemudian kita akan hitung dulu PPHOP-nya. Untuk PPHOP-nya sama, berarti 5% dikali 50 juta, kemudian 15% dikali 150 juta. Hasilnya adalah 2,5 dan 22 juta 500. Sehingga seluruh pajak terutangnya adalah 25 juta. Nah, untuk menghitung batas kredit pajak luar negerinya adalah penghasilan di luar negeri yaitu 100 juta dibagi global income-nya 200 juta dikalikan dengan pajak yang terutangnya yaitu 25 juta. Sehingga batas kredit maksimumnya adalah 12,5 juta. Nah, misal pajak yang di luar negeri sudah dibayar sebesar 15 juta, maka yang di dalam negeri yang boleh mengurangi pajaknya adalah 12.500.000 sesuai dengan maksimalnya. Namun apabila yang dibayar di luar negeri adalah hanya 10 juta misalnya, maka 10 juta itu bisa dikreditkan. Nah, untuk metode tax credit yang berikutnya adalah tax sparing credit, di mana untuk metode ini adalah memberikan kredit pajak atas sebenarnya pajak yang tidak dibayar di negara mitra. Jadi, sebenarnya pajak itu mendapatkan tax holiday, tapi di dalam negeri itu dapat dikurangkan pajaknya. Contohnya adalah ketika WP memiliki penghasilan di dalam negeri sebesar 100 juta misalnya. Kemudian penghasilan di luar negeri contohnya misalnya di Panama itu 100 juta. Nah, kemudian sebenarnya di Panama si WP ini tidak membayar pajak karena dia mendapatkan tax holiday. Nah, seluruh global income-nya adalah 200 juta, maka PPHOP-nya sama yaitu sebesar 25 juta. Nah, kemudian dapat dikurangkan dari pajak di luar negeri yang sebenarnya tidak dibayar. Kita contohkan misalnya sebenarnya di luar negeri dia terhutang sama 15 juta, tapi dia mendapatkan tax holiday. Nah, maka 15 juta yang sebenarnya tadi tidak dibayar ini dapat dikurangkan di Indonesia, sehingga pajaknya yang kurang bayar adalah 25 juta dikurangi dengan 15 juta.
Nah, tax holiday sendiri ini merupakan suatu bentuk insentif pajak. Jadi di mana dia berupa pembebasan atas pajak yang dibayar. Nah, insentif ini sendiri ditujukan supaya untuk merangsang investasi asing. Selain metode tax exemption dan tax credit tadi, disebutkan dalam buku International Juridical Double Taxation of Income, terdapat beberapa metode lainnya untuk meringankan pajak yang berganda. Yang pertama adalah sharing or division of revenue, di mana ini adalah pembagian pajak antara negara domisili dan negara sumber. Kemudian yang kedua adalah division of taxing power, di mana ini merupakan pembagian hak pemajakan dengan penentuan tarif pajak maksimum atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri yang dapat dipungut oleh negara sumber. Kemudian yang ketiga adalah reduction of the rates, di mana ini merupakan keringanan tarif terhadap penghasilan luar negeri yang harus diberikan oleh negara domisili. Kemudian yang keempat adalah reduction of the tax. Ini merupakan pengurangan pajak dengan suatu jumlah tertentu atau persentase tertentu dari penghasilan luar negeri. Dan yang terakhir adalah lump sum taxation, yang mana ini merupakan pemajakan dengan jumlah yang tetap. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai metode perhindaran pajak berganda. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.